Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan cerita aja kepada kalian tentang kelebihan dan juga kekurangan dari Poco X6 Pro. Ya, HP ini udah aku pakai selama kurang lebih 1 bulanan ini. Dan di sini aku bakal sharing kepada kalian apa aja sih kelebihan dan juga kekurangan dari Poco X6 Pro ini selama aku pakai. Oke, langsung aja kita ke kelebihannya terlebih dahulu. Oke, untuk kelebihan yang pertama yaitu dari segi ukuran bodi dan feel genggamannya. Ya, HP ini memiliki bodi yang menurut aku itu pas ya, karena nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, nggak terlalu gede juga ya. Ini pas banget di genggaman aku ya. Apalagi untuk bagian backdoornya ini terbuat dari kulit sintetis dan frame di bagian samping atau backdoornya ini kerasa sedikit melengkung yang bikin di genggaman ini kerasa enak, PW banget ya ketika pegang HP ini seharian. Dan jujur aku suka pakai HP ini tanpa casing tambahan ya, jadi ini tanpa casing pun genggamannya udah kerasa enak guys. Kemudian untuk desainnya sih ini biasa aja ya, tapi aku suka-suka aja, ini nggak ada komplain sama sekali untuk desainnya. Kemudian untuk desain bagian depannya ini kerasa mewah ya, karena untuk bezelnya ini kerasa tipis guys. Oke, kemudian untuk kelebihan yang kedua yaitu dari segi kualitas layarnya. Nah, untuk layarnya ini berukuran 6,67 inci menggunakan panel AMOLED beresolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Jadi untuk resolusinya ini lebih tinggi daripada HP-HP biasa yang cuma di Full HD Plus aja guys. Untuk kualitas panelnya ini udah cakep ya, untuk detailnya tajam, untuk warnanya juga keluar. Layar HP ini juga udah support HDR10+, Dolby Vision, dan untuk brightness-nya ini sampai 1800 nits untuk peak brightness-nya. Untuk responsivitas layarnya ini nggak ada masalah ya, cukup responsif, gak ada delay touch ataupun ghost touch sama sekali. Kemudian untuk bezelnya juga ini udah kerasa tipis banget ya, di bagian atas, bawah, sampingnya juga ini kerasa tipis ya, walaupun masih kerasa lebih tebal di bagian bawahnya, tapi untuk harga 5 juta ini udah termasuk tipis banget. Oke, kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu dari segi kapasitas memorinya. Nah, untuk kapasitas memorinya ini gede banget ya, untuk RAM-nya ini di 12 GB dan internalnya ini di 512 GB ya. Jadi ini 2 kali lipat lebih gede daripada HP pada umumnya di harga 4-5 jutaan ya. Bukan cuma gede, tapi ini udah kenceng banget untuk memorinya ya. Untuk RAM-nya ini udah menggunakan LPDDR5E. Kemudian untuk memorinya ini udah UFS 4.0 yang skornya ini tinggi banget di 160 ribuan poin guys. Jadi untuk masalah buka tutup aplikasi ini harusnya jadi lebih kenceng banget. Untuk simpan file-file gede juga ini oke banget, karena ya penyimpanannya di setengah terabyte guys, bayangin ya. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keempat yaitu dari segi performanya. Ya, HP ini merupakan HP terkencang di harga 5 jutaan ya, karena udah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra ya. Dapat skor di angka 1.280.000 poin ya. Tapi ini udah aku tes beberapa kali ya. Ini sempat tembus sampai 1,3 jutaan poin. Jadi ini poinnya udah kenceng banget di harga 5 jutaan ya. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari ini udah lancar banget, satset gak ada masalah sama sekali. UI-nya ini kerasa ringan karena chipsetnya juga ini kenceng banget ya. Dengan performa segahar ini, HP ini diajak main game pun ini enak banget ya. Di sini aku udah ngegeber HP ini buat gaming ya. Kalian cek aja videonya, di linknya di deskripsi video ini. Tapi di sini aku bakal ngerangkum lagi ya untuk main game Mobile Legends di settingan rata kanan Ultra 120 fps, itu fps rata-rata yang didapat di 118 fps dan suhunya di angka 44 derajat. Untuk gameplaynya ini kerasa enak banget ya, nggak ada masalah sama sekali untuk game Mobile Legends. Kemudian untuk game PUBG Mobile ini settingannya kebuka sampai smooth 90 fps ya. Aku main di settingan itu dan fps rata-ratanya ini stabil banget ya, di 89 fps, stabil banget, gak ada masalah sama sekali. Dan untuk suhunya ini ada di angka 43,9 derajat Celcius. Untuk giroskopnya pastinya ini lancar banget, gak ada masalah. Ini enak banget jujur untuk main game sekelas PUBG Mobile. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di rata kanan di highest 60 fps dan untuk menit-menit pertama ini stabil di angka 60 fps guys ya. Tapi ketika HP-nya mulai kerasa panas ini frame rate-nya diturunin atau di limit di 45 fps dan itu stabil banget ya.
Dan untuk FPS rata-ratanya ini di angka 49 fps, dan untuk suhunya ini cukup panas di angka 45 derajat Celcius. Kemudian untuk kelebihan yang kelima yaitu dari segi speakernya. HP ini udah stereo speaker di bagian bawah dan juga di bagian atas, dan untuk suaranya ini udah oke banget ya, udah kerasa mantap lah di harga 5 jutaan. Memang harusnya HP di kelas segini emang harus punya speaker yang bagus guys ya. Kalian dengerin aja di sini. Oke, kemudian untuk kelebihan yang keenam yaitu dari segi kualitas kameranya. Nah, untuk kameranya ini beresolusi 64 megapiksel dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dan satu kamera makro. Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel. Untuk kualitas kameranya di harga segini sih udah oke banget ya. Walaupun HP ini berfokus kepada performanya, tapi kameranya ini nggak asal-asalan ya. Untuk hasilnya ini kerasa detail, warnanya juga bagus. Apalagi ada OIS yang bikin foto malam itu kerasa enak, kerasa detail gitu. Ya walaupun masih di bawahnya Vivo V30 atau Realme 12 Pro Plus, kemudian Redmi Note 13 Pro Plus gitu. Ya tetap HP ini kameranya masih terbilang bagus lah. Oke, ini dia perekaman dari Poco X6 Pro di resolusi 4K 30 fps ya. Ini di resolusi 4K pun bisa stabil guys ya videonya. Dan untuk autofocusnya juga ini udah cukup bagus ya. Detailnya juga oke sih guys. Dan ini untuk di resolusi 1080 di 60 fps ya. Ini kalau di 60 fps gak bisa pindah-pindah lensa ya. Cuma bisa di 1080 30 fps kalau mau pindah lensa ke lensa ultrawide. Dan ini dia untuk resolusi 1080 di 30 fps, ini bisa pindah lensa ke ultrawide guys. 1 2 3 boom. Nah, ini dia untuk lensa ultrawide-nya ya. Bisa di 1080 di 30 fps. Ini bisa pindah lagi ke lensa utamanya. Oh, gak bisa. Oke. Nah, ini dia untuk lensa utamanya ya. Cuma gak bisa sekali tap langsung pindah sih. Harus di swipe gitu guys ya. Oke, ini dia perekaman dari kamera depan si Poco X6 Pro ya. Ini bisa di resolusi 1080 di 60 fps. Dan untuk gambarnya sih ini stabil sih untuk kamera depannya juga ya. Oke, kemudian untuk kelebihan yang ketujuh yaitu dari segi fitur-fiturnya. Ya, HP ini memiliki fitur yang cukup lengkap ya, mulai dari NFC, kemudian IR Blaster ada di bagian atas ya. In-display fingerprint juga udah ada. Ada IP54 tahan percikan air, dan juga haptic feedbacknya ini udah kelas flagship ya. Jadi ini udah kerasa enak banget, empuk. Ketika ditekan-tekan ini kerasa flagship lah menurut aku ya. Ini udah oke banget untuk fitur-fiturnya. Kemudian untuk kelebihan yang terakhir yaitu dari segi update softwarenya. Ya, HP ini udah menggunakan Xiaomi HyperOS versi 1.0.1.0 dan Androidnya ini udah di Android 14. Dan katanya HP ini bakal dapat 3 kali update Android, berarti sampai Android 17 guys ya. Kemudian HP ini juga bakal dapat 4 tahun security patch ya. Jadi untuk masalah update software, HP ini udah oke banget buat jangka panjang 3 tahun atau 4 tahun ke depan ya. Oke, kita lanjut ke kekurangan dari HP ini. Ya, kekurangannya menurut aku bukan kekurangan yang fatal banget ya. Ini kekurangan yang tipis-tipis aja yang bisa ditoleransi ya. Oke, untuk kekurangan yang pertama yaitu dari segi ketahanan baterainya. Ya, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh, dan untuk ketahanan baterainya menurut aku ini udah termasuk kurang sih ya. Untuk penggunaan aku ini dapat SOT di 6 jam 44 menit. Ini untuk penggunaan normal seperti nonton YouTube, sosial media, dan juga main game ya. Ini menurut aku termasuk kurang sih, bukan yang boros banget tapi kurang aja gitu ya. Karena untuk di HP lain dengan baterai yang sama itu bisa tembus sampai 7,5 jam lebih ya. Tapi ya maklum karena performanya juga kenceng ya.
Apalagi kalau dipakai buat main game nonstop, ini cuma dapat SOT di angka 4 jam 14 menit aja ya. Di sini aku main game FF Max dan juga Mobile Legends nonstop rata kanan itu cuma dapat SOT di segini aja ya. Ini termasuk boros, tapi nggak terlalu boros-boros banget. Untungnya untuk pengecasannya ini udah termasuk kencang ya, di angka 67 watt. Jadi dari low bat sampai 100% itu cuma butuh waktu di bawah 50 menit. Oke, kemudian untuk kekurangan yang kedua yaitu dari segi suhunya yang tinggi ketika main game secara hardcore ya. Terutama untuk main game berat seperti Genshin Impact rata kanan ini bakal kerasa panas banget di angka 45 sampai 46 derajat Celcius dan ini kerasa panas. Untuk game e-sport seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile itu juga bisa tembus sampai 44 derajat Celcius. Tapi ini wajar banget sih ya, soalnya FPS yang didapatkan juga tinggi. Jadi saran aku ketika kalian main game rata kanan, game berat itu kalian harus pakein cooler supaya lebih dingin ya. Atau kalian turunin aja untuk grafik ataupun FPS-nya supaya suhunya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau penggunaan aku pribadi itu cuma main game Mobile Legends sama Free Fire Max ya, dan itu suhunya ya nggak terlalu panas tapi udah termasuk panas di 44 derajat ya. Tapi kalau aku pakein casing itu nggak terlalu berasa, apalagi pas main di malam hari itu kerasa normal-normal aja ya, enak-enak aja di settingan rata kanan sekalipun digeber nonstop nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga yaitu dari segi fitur-fiturnya yang dipangkas atau disunat ya. Yang pertama itu always on display-nya ini cuma 10 detik aja ya, jadi nggak bisa always beneran cuy. Kemudian nggak ada slot micro SD ya, cuma ada dual SIM aja, dan juga HP ini nggak ada lubang jack audio ya. Ini sih kekurangan yang nggak terlalu fatal-fatal banget ya, tapi harus aku sebutkan. Kemudian untuk kekurangan yang terakhir yaitu dari segi UI-nya. Nah, ini menggunakan HyperOS versi 1.0.1.0 dan Android 14, dan untuk UI-nya ini masih banyak bloatware dan juga masih ada iklan. Ya walaupun di penggunaan aku itu jarang banget ketemu iklan ya. Tapi untuk masalah UI-nya ini kerasa satset sih ya, soalnya chipsetnya juga kencang jadi berpengaruh banget. Tapi kalau dibandingin dengan UI di Samsung ataupun Realme, Oppo, Vivo itu belum sematang di UI HP-HP tersebut ya. Tapi bagi kalian yang udah terbiasa dengan UI sih ini oke-oke aja sih guys, gak ada masalah sama sekali. Oke, mungkin itu aja untuk kelebihan dan juga kekurangan dari Poco X6 Pro. Ya, menurut aku HP ini udah oke banget ya di harga 5 jutaan. Susah banget buat ngalahin HP ini terutama dari segi performanya ya. Mungkin segitu saja ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Jeguk Tech dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.